Hijriah. Padahal di tanggal 1 Muharram itu ada fadilah, ada kesunahan dalam kitab Abi Jamroh. Kita nulis di tanggal 1 bulan Muharram, yaitu nulis Bismillah sebanyak 113. Nah, kalau udah ditulis kita lipat-lipat, dikecilin, nanti di mana kita berangkatan kemana saja itu di bawah tulisan paparnya, dan insya Allah kita akan diselamatkan di perjalanan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan dapat keberkahan bahwa itu masih itu syariatnya minta sama Allah bisa diselamatkan. Dan hari yang sangat bersejarah bukan tanggal 1 Muharramnya, tapi yang banyak sejarahnya itu pas tanggal 10 bulan Muharramnya. Nah, ini belum datang ya 10 Muharram. Insya Allah jatuhnya 10 Muharram hari Jumat besok. Bagaimana keistimewaan 10 Muharram? Fa innahul yawmul ladzi taballahu fihi 'ala Adam. Pertama nih, pertama itu hari diterima taubatnya Nabi Adam oleh Allah Subhanahu Wa Taala pas tanggal 10 bulan Muharram. Gara-garanya Nabi Adam dengan Siti Hawa, yaitu waktu di surga dilarang sama Allah Subhanahu Wa Taala mendekati pohon syajaratul khuldi. Wala taqrabu hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Bukan masalah mendekati doang Nabi Adam sampai makan buahnya. Gara-gara digoda sama si iblis. Nah, setelah makan buah syajaratul khuldi, itu pakaian yang ada di surga semua pada copot. Mahkota pada copot. Akhirnya Nabi Adam dengan Siti Hawa diusir ke alam dunia kan. Itu jatuhnya Nabi Adam alaihissalam di India, di Gunung Surandin. Kalau Siti Hawa mah yaitu di Jeddah, bertemu di Arafah. Itu satu diterima tobatnya. Maka Nabi Adam gara-gara melanggar aturan Allah Subhanahu Wa Taala yaitu diusir. Tobat di alam dunia. Nabi Adam alaihissalam pas diterima tobatnya pas tanggal 10 bulan Muharram. Warubiya bi Idris makanan alian, diangkatnya Nabi Idris alaihissalam makanan alian pada tempat yang tinggi atau yang mulia yaitu surga pas kebetulan tanggal 10 bulan Muharram 2. Wa kharaja Nuh minas safinah, waktu turun Nabi Nuh alaihissalam, itu tadinya umat Nabi Nuh alaihissalam tidak mau menurut pada Nabi Nuh dan pada Allah Subhanahu Wa Taala, semua pada membangkang, hanya 40 orang. Nah, akhirnya Nabi Nuh alaihissalam minta banjir, minta turun siksaan dari langit sama Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti Nuh itu akan dikasih musibah umat kamu, dikasih banjir sealam dunia, hampir nyampe ke langit. Nah, pas mendarat perahunya yaitu pas tanggal 10 bulan Muharram. Sedangkan di situ bekal udah sedikit lagi. Itu bekalnya ada 7 macam, ada kacang adas, ada kacang full, ada humus, ada 7 bubuk, gandum, segala beras semua. Nah, tinggal 7 kepal lagi. Nanya Nabi Nuh alaihissalam, ada berapa? Ada berapa itu lagi? Bukan liter panjang, itu cuma kepal, ada 7 kepal. Aduh, kalau dimasak seperti biasa ini nggak bakalan cukup. Udahlah dibikin bubur saja. Tuh, di tanggal 10 bulan Maret. Makanya dulu mah pas suka ada ngomong-ngomong silang bubur Asyura itu tanggal 10, jadi bikin bubur di tanggal 10 bulan Maret. Wa najah Ibrahim minan nar, dan selamatnya Nabi Ibrahim alaihissalam di api waktu dibakar sama Raja Namrud, yaitu Nabi Ibrahim
Ibrahim alaihissalam dengan tumpukan kayu yang banyak, kayunya kayu cemara. Itu makanya makruh kita menanam pohon kayu cemara. Itu dibakar Nabi Ibrahim alaihissalam, disangka sama Raja Namrud, pasti Nabi Ibrahim menjadi abu, udah angus pokoknya. Pas udah padam apinya tanggal 10 bulan Muharram, pasti buka-buka pakai bambu, ternyata Nabi Ibrahim lagi tidur. Wa anzalallahu fil Taurat ala Musa, dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab Taurat ke Nabi Musa alaihissalam pada tanggal 10 bulan Muharram. Banyak tuh. Terus wa akhraja Yunus min batil hut, Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan Nabi Yunus di dalam perut ikan hut, yaitu tanggal 10 bulan Muharram. Kan tadinya Nabi Nuh alaihissalam naik perahu dengan para penumpang, pas di tengah laut ini perahu mau tenggelam. Kata yang punya perahu, aduh ini mah anjing Nabi Yunus, jemaah, ini mah perahu mau tenggelam, keberatan penumpang. Wayahnya salah satunya siapa saja harus ada yang dilemparin ke laut supaya tambah ringan. Ditanya satu persatu, kamu mau nggak dilemparin ke laut? Nggak mau. Kamu? Nggak mau. Semua nggak mau. Nah, ditanya Nabi Yunus alaihissalam, Nabi mau nggak dilemparin? Nah, saya juga nggak mau, kata Nabi Yunus. Gitu. Aduh, kalau begini mah, bagaimana susah, dan nanti bisa tenggelam, mati semua kita. Udahlah, caranya pokoknya harus diundi, ditulis nama, dimasukin ke dalam kaleng, dikocok, biasa diundi. Coba siapa yang keluar, siap ya? Iya. Itu jawaban jemaah, siap. Kalau mulai dikocok mana? Terus dikocok, pas keluar Nabi Yunus. Aduh, kata Mak, bagaimana Pak Nabi Yunus, siap nggak? Aduh, enggak. Terus kalau satu kali ini mau dia 2 kali dah. Pas dimasukin lagi nama Nabi Yunus alaihissalam, dikocok lagi, keluar Nabi Yunus lagi. Tuh, Nabi Yunus sudah keluar 2 kali. Pokoknya kalau belum 3 kali saya nggak mau. Misal aja utama 3 kali. Ayo deh, dimasukin lagi ke kaleng, dikocok lagi, pas yang keluar Nabi Yunus lagi. Udah nggak bisa itu lagi. Nabi Yunus siapa setelah yang ketiga kalian mah? Ya siap Nabi Yunus. Cuman Allah Subhanahu wa taala, Jibril, awas Nabi Yunus akan dilemparin ke laut. Siap ikan yang paling gede yaitu ikan hut. Siap menyangka itu menampak Nabi Yunus alaihissalam, langsung pokoknya harus ditelan sama ikan yang gede. Telan, yaitu Nabi Yunus. Cuman awas jangan sampai dilukai Nabi Yunus alaihissalam. Bilangin sama ikan hut, ya langsung, hut, kamu harus siap, semangat. Nabi Yunus alaihissalam akan dilemparin, langsung takut sama kamu, telan. Awas jangan dilukai. Udah siap aja kita. Pas udah mau dilemparin, langsung mau barang-barang. Pas itu dijatuh ke laut, ikan gede udah langsung dimakan, langsung ditelan. Nah, selama di dalam perut Nabi Yunus alaihissalam di dalam ikan hut itu 40 hari. Pas keluarnya yaitu tanggal 10 bulan Muharram. Dikeluarkan dari sama Allah Subhanahu wa taala yang di dalam perutnya baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin fastajabna lahu wa najaynahu minal ghammi wa kadzalika nunjil mu'minin. Itu yang dibaca Nabi Yunus alaihissalam di dalam perut. Terus wafi pada kurban li Bani Israil, dan waktu Nabi Musa alaihissalam dikejar-kejar sama Raja Fir'aun mau dibunuh, dan di Lautan Merah, berangkat ke Lautan Merah, ternyata udah nggak ada jalan, laut membentang luas. Nah, kesana nggak ada jalan, di belakang udah kedengeran kuda meraknya punya rombongan Nabi Fir'aun mau bunuh Nabi Musa alaihissalam dengan umatnya. Anjing Nabi Musa ini bagaimana itu? Fir'aun udah kedengaran suara kudanya. Aduh, kesini nggak ada jalan, sini ada cuma laut doang, membentang luas. Nah, Nabi Musa
memukulin tongkatnya pada laut. Pas dipukul langsung ada belah 12 kayak di jalan tol. Dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, mujizat Nabi Musa alaihissalam. Langsung berangkat melintasi jenis laut. Pas sudah di pinggir, saat di sana udah nyebrang. Nah, di situ Fir'aun juga ada kekhawatiran. Ini kalau saya nyerang terus ke Nabi Musa, pas nanti di pertengahan bagaimana? Kalau air numpuk lagi, kalau air numpuk lagi, waduh. Cuman itu kudanya susah. Sama Fir'aun sudah ditarik gitu ya, supaya balik lagi. Berangkat terus itu kudanya. Nah, akhirnya pas di tengah-tengah laut, airnya numpuk lagi laut. Nah, mana siapa si Fir'aun? Modal di tengah laut yang ngaku merah. Itu pas kejadian tanggal 10 bulan Muharram. Wa fi atadawul mulkali Sulaiman, dan di tanggal 10 bulan Muharram itu adalah bertepatan Allah ngasih kerajaan pada Nabi Sulaiman. Jadi Nabi Sulaiman alaihissalam dikasih kerajaan sama Allah Subhanahu wa taala pas bertepatan tanggal 10 bulan Muharram. Wa huwa awalu yawma khalaqallahu fi dunya, dan Allah waktu menciptakan alam dunia, khalaqallahu fi dunya, menciptakan alam dunia pas tanggal 10 bulan Muharram. Wa awalu yawma nuzila fil mataru minas samai wa asyra, dan waktu Allah menurunkan hujan di langit ke alam dunia pertamanya sekali tanggal 10 bulan Muharram. Awal rahmatin nuzilat filal ardi yauma asyra, waktu pertama Allah menurunkan rahmat ke alam dunia itu juga pas tanggal yauma asyra, pas tanggal 10 bulan Muharram. Makanya kalau kita berpuasa di tanggal 10 bulan Muharram luar biasa gede pahalanya. Bagaimana? Faman shoma yauma asyra faka'annama shoma dahra kullahu. Barang siapa yang puasa di tanggal 10 bulan Muharram, faka'annama shoma dahra kullahu, seakan-akan kita puasa 1 tahun penuh. Itu sama dengan pahalanya puasa kita 1 tahun penuh, 1 hari di hari Asyura. Apalagi Pak Ustaz, alladzi khalaqallahu fil arsy wal qalam. Allah Subhanahu wa taala pas menciptakan arsy, qalam dan lauhil mahfuz, itu diciptakannya al-yaumul ladzi di tanggal 10 bulan Muharram. Alladzi khalaqallahu fi Jibril. Allah Subhanahu wa taala menciptakan malaikat Jibril alaihissalam pas tanggal 10 bulan Muharram. Terus warufiya fihi Isa, diangkatnya Nabi Isa alaihissalam ke atas langit pas tanggal 10 bulan Muharram. Nabi Isa masih ada di langit. Nah, pas diangkatnya itu pas tanggal 10 bulan Muharram. Wa huwal yaumul ladzi taqumu fihi sa'ah, yaitu hari akan terjadinya hari kiamat pas tanggal 10 bulan Muharram. Hari kiamat terjadinya di tanggal 10 bulan Muharram. Hari apa itu? Harinya hari Jumat. Sebab nanti akhir zaman, di akhir masa akan terjadi gelap 3 hari 3 malam. Enggak ada yang tahu masalah itu siang malamnya, sebab malam terus gelap terus, lampu enggak ada yang nyala. Enggak ada yang tahu kecuali 3 golongan. Satu yaitu ahli tahajud, yang kedua ahli zikir, yang ahli membaca zikir, yang ketiganya yang suka membaca Al-Quran. Baru tahu itu kejadian 10 Muharram gelap 3 hari 3 malam. Nah, setelah terjadi gelap 3 hari 3 malam, di situ hari kiamat 120 tahun lagi. 120 tahun lagi. Cuma yang 120 tahun dibagi 3.
diambil 40 tahun. Tinggal berapa? 80 ya. Nah, 80 diambil 50 dan tinggal 30. Nah, kalau udah gelap 3 hari 3 malam, 120 tahun lagi terjadinya kiamat. Nah, yang 40 tahun di situ di alam dunia komplit antara muslimin dan kafir. Islam masih banyak, orang kafir apalagi. 120 tahun terus diambil setahun. Nah, jadi diambil pas 40 tahun di situ Pak, nggak ada orang muslim seorang orang aja. Nggak ada orang muslim. Semua kafir 80 tahun itu. Yang 40 tahun diambil orang Islam, tinggal 80 tahun sisanya orang kafir semua. Yang dipimpin orang kafir, yang mimpin orang kafir. Udah kacau balau. Nah, perzinahan merajalela, permaksiatan merajalela. Selama 50 tahun kan tadi? Diambil 50 tahun tuh, 50 tahun semua itu ada yang ambil yang zina banyak sekali merajalela. Persidangan bukan ngumpet lagi, malah di tengah jalan kadang-kadang kayak hewan melaksanakan zina. Nah, banyak orang yang hamil, masih hamil dari 80 tahun sampai 50 tahun itu yang hamil banyak. Masih ada bayi itu, masih bayi banyak, masih bayi banyak. Nah, kalau udah diambil 50 tahun di situ tinggal 30 tahun lagi. Nah, kalau tinggal 30 tahun, kalau orang si bayi dilahirin sebelum 30 tahun, lahir sampai 30 tahun, kira-kira gede enggak? 30 tahun? Gede atuh. Makanya di hari kiamat mah enggak ada bayi. Enggak ada bayi, sebab orang yang zina pun juga enggak hamil. Gitu. Kalau ada bayi berarti masih lama kiamat. Pas sudah 30 tahun gak ada yang hamil, terus hari Jumat di tanggal 10 bulan Muharram terjadinya hari kiamat. Pantas dalam kitab Sanusi ada keterangan la taqumus sa'atu illa luka bin luka. Tidak akan terjadi, tidak akan tiba hari kiamat kecuali sudah kafir bin kafir. Itu Pak. Sebab udah nggak ada orang muslim seorang orang ajan. Yaitu 80 tahun masih jauh nggak ada orang Islam. Itu. Katanya ada dalam Al-Quran dalam surat Haji. Kalau orang yang hamil terjadi hari kiamat itu pasti akan melahirkan, saking kagetnya kiamat. Iya itu mah kalau ada ya, tapi kan nggak ada. Kalau ya, cuma melamun doang, kalau ada yang hamil pasti melahirin. Perempuan yang hamil datang terjadi hari kiamat, cuman nggak ada yang hamil. Sebab 30 tahun lagi juga udah nggak ada yang hamil. Cuman di tanggal 10 Muharram itu ada kesunahan. Bahkan ada ba'dhum isnatai asyarata khoslatan, yaitu ulama menghitung pada fadilah di tanggal 10 bulan Muharram ada 12 perkara. Yang mana yang pertama Ustaz? Wahya sholatu. Yang pertama adalah salat. Kita di tanggal 10 bulan Muharram melaksanakan salat. Salatnya salat sunnah mutlak saja. Salat sunnah mutlak. Berapa rakaat Pak Ustaz? Wa man shalla fi arba rakaatin yaqra'u fi kulli rakaatin alhamdulillahi marratan. Barang siapa yang sholat di tanggal 10 bulan Muharram 4 rakaat
50 tahun. Bapak Rudin, sholat 4 rakaat itu di tanggal 10 bulan Muharram, bacaannya Fatihah dan kulhu. Hikmahnya itu Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa kita selama ukuran 50 tahun. Pak Ustaz, tadi Fatihahnya mudah diceritakan, cuman marrotan 1 kali. Itu kulhunya berapa kali? Kulhunya enggak banyak, cuman ihda wa khamsina marrotan. 1 rakaatnya membacanya 51 kali. Ada kesunahan juga mandi di tanggal 10 bulan Muharram. Bagaimana? Di sini juga ada wayas sholatu wal iktisal. Sholat sudah diceritakan dan iktisal, mandi. Bagaimana kalau kita mandi di tanggal 10 bulan Muharram? Wa man iktasala wa tatahhara yauma asyura lam yaqrad fi sanati. Barang siapa yang mandi di tanggal 10 bulan Muharram wa tatahhara langsung bersuci, yaitu ambil air wudu yauma asyura di tanggal 10 bulan Muharram, lam yaqrad fi sanati. Enggak bakalan dikasih sakit sama Allah Subhanahu wa taala fi sanati, di tahun ini 1445 Hijriah sampai 46 Hijriah. Mandi itu habis sholat subuh biasa keramas itu mah supaya basah semua anggota badan. Nah, itu ghusla min yaumi asyura sunnatan lillahi ta'ala. Niat saya mandi di tanggal 10 bulan Muharram sunnah karena Allah Ta'ala. Sunnah. Itu lam yamrad bi sanatihi, tidak akan dikasih sakit sama Allah Subhanahu wa taala di tahun itu, ya tahun ini sekarang. Terus apalagi? Wasilaturrahmi, dan disunahkan di tanggal 10 bulan Muharram silaturrahmi. Silaturrahmi itu datang baik ke tetangga atau saudara, namu kita namu. Silu arhamakum walau bisalam, silakan menyambungkan tali persaudaraan walaupun dengan pengucapan salam. Enggak sampai ke rumahnya juga enggak apa-apa. Seperti kita lewat ke rumah Pak Parudin. Pak Parudin ada di luar, langsung kita Assalamualaikum, waalaikumsalam. Di luar pagar. Mau kemana Pak? Ini mau beli rokok. Nah, mau beli rokok. Itu cuma assalamualaikum doang, pengucapan. Padahal kita tidak nyampe ke rumahnya. Tetap itu termasuk silaturahmi. Walau silu aramakum walau bisalam. Itu juga totunan tutawilul umroh, bisa memanjangkan umur sehatnya. Itu ya. Wasodaqatu, yang kelimanya wasodaqatu, bersedekah di tanggal 10 bulan Muharram. Kita melaksanakan sedekah di tanggal 10 bulan Muharram. Nah, padahal masalah bersedekah bukan di tanggal 10 bulan Muharram saja. Itu di bulan-bulan yang lain juga bagus, cuman ada keistimewaan di bulan Muharram kita wajib mementingkan seberapa seikhlasnya, seridhonya. Itu wal iktisal tadi pernah mandi ya. 1, 2, 3, 4, 5. Wal iktihanu, dan sunnah pakai sifat. Di tanggal 10 bulan Muharram sunnah pakai sifat mata. Itu yang hitam itu Pak, tahu Pak? Yang suka dipakai sama ibu-ibu tuh, dipakai sifat di tanggal 10 bulan Muharram. Barang siapa yang pakai sifat di tanggal 10 bulan Muharram, enggak bakalan dikasih sakit mata sama Allah Subhanahu wa taala sampai tahun 1446 Hijriah. Wa ziyaratu alimin, dan ziarah pada orang alim, pada orang yang berilmu. Kita ziarah pada orang alim. Memang Pak Ustaz, terus berarti kita cari makam yang kia-kia gitu? Bukan cari makam bukan ziarah pada yang sudah meninggal dunia. Ini mah adalah ziarah alimin, ziarah pada orang alim, orang yang pinter.
Ketiga, kalau tidak diamalkan ilmunya itu bukan orang alim, bisa orang fasik, orang tolih, bukan solih. Nah jadi arti ziarah itu Bapak Rudin, kita datang ke rumah orang alim. Jadi kalau ada istilah silaturahmi, ada ziarah. Kalau kita sepakat sengaja sama kita mau namu ke rumah orang yang sepakat dengan kita, itu namanya silaturahmi. Kalau beda kelas, abuya, kiai datang ke rumah kiai, itu kita ziarah namanya. Ziarah itu datang ke kuburan kita, pas mau ziarah datang ziarah artinya. Cari orang alim langsung namu gitu, itu bagus, luar biasa di tanggal 10 bulan Muharram. Pasti yang keluar dari mulut orang alim nasihat-nasihat tentang ilmiah pada kita, ada manfaatnya. Ustaz, kira-kira itu kalau ke rumah orang alim bawa apa? Ya, nggak usah bawa apa-apa, ala kadarnya aja. Udah bawa rokok Samsung itu 2 pak. Terus dia 2 pak, itu baru kopi gula 2 kilo gitu. Kopi gula tuh susunya, nah ini malam 3 kaleng. Terus biskuitnya satunya gapongwan. Terus ya uangnya kira-kira 5 juta sedang. Gitu. Aduh, nggak usah apa-apa gitu lah. Silaturahmi aja pada orang alim, ziarah, insya Allah mendapat ilmu yang manfaat. Sebab yang keluar dari mulutnya pasti tentang ilmiah. Kita minta doanya sekalian untuk Pak Ustadz ini, tolong doakan saya biar selamat dunia akhirat. Doa Pak Ustadznya langsung. Wa iyadatu maridin, dan menjenguk orang yang sakit di tanggal 10 bulan Muharram. Hikmahnya gede, luar biasa. Oh, kita di bulan-bulan yang lain juga dapat pahala menjenguk orang yang sakit. Nah, ini masih 10 bulan Muharram, bagaimana hikmahnya? Wa man ada maridun fi yaumi Asyura fa kana ma ada marda auladi adama kullihim. Barang siapa yang menjenguk pada orang yang sakit fi yaumi Asyura di tanggal 10 bulan Muharram, fa kana ma ada marda auladi adama kullihim, seakan-akan kita pernah menjenguk orang yang sakit, anak-anak Nabi Adam alaihissalam. Berapa miliar kalau anak-anak untuk Nabi Adam alaihissalam yang pernah sakit dari Nabi Adam sampai sekarang, banyak kan, miliaran, triliunan, termasuknya triliunan. Nah itu sama dengan kita menjenguk anak Nabi Adam sampai sekarang, sedangkan menjenguk orang yang sakit 1 orang juga gede pahalanya. Coba contohnya bapak sakit dijenguk sama Bapak Rudin, padahal Bapak Rudin tidak bawa apa-apa, kira-kira bunga nggak Pak? Kita lagi sakit dijenguk sama Bapak Rudin, bunga nggak? Bunga. Berarti di situ ada idkhalus surur. Sedangkan dalam keterangan kitab Muskuliah, Kanjeng Nabi sudah berkata, idkhalus surur fi qalbil mu'minin khairu min ibadati sittina sanatan. Kita menyenangkan hati orang mukmin itu lebih bagus ibadah 60 tahun. Satu doang tuh, satu menjenguk. Ini kan berapa triliun ya itu yang sakit. Aliin, masya Allah, luar biasa. Wa iyadatu maridin, makanya udah nanti tanggal 10 bulan Muharram ya bagian pondok arumanya RT berapa kita datangin cari orang yang sakit. Terus RT kita tiap RT udah terus keliling. Wah ternyata di Pondok Arum nggak ada yang sakit, alhamdulillah sehat semua. Ya kita itu ada tempat kembung nangkok. Terus kalau nggak ada reong, ada salib. Kalau nggak salah lagi mau udah ke rumah sakit umum banyak. Wa masuro silyatimi, mengusap pala anak yatim.
Pasti kalau nggak pakai kerudung, maka kalau kita usap para anak yatim, banyak yang terabang nggak itu rambut. Ada yang nempel kan? Kita usap dari jidatnya terus ke belakang. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad sambil baca salawat. Insya Allah kalau di tanggal 10 bulan Muharram, rafa'allahu derajatan, Allah akan mengangkat derajat kita. Bikulli syaratin, setiap rambut yang terusap sama kita itu diangkat derajat kita 1 derajat. Rambut yang akan banyak. Nah, malah di sini ada juga keterangan. Waman masa, barang siapa yang mengusap pala anak yatim. Waman masa bihi ala rosiyatimi, barang siapa yang mengusap di tanggal 10 bulan Muharram pada palanya anak yatim, atau enggak usap ahsana ilahi, bikin kebaikan sama anak yatim. Ya, bikin kebaikan mah kita ngasih duit gitu, atau ngasih kue, minuman, apa saja ke anak yatim. Ya, kalau anak kecil mah dikasih 5.000 juga bunga luar biasa. Itu. Sebarang siapa yang ngasih anak yatim ke tanggal 10 bulan Muharram, maka nama ahsana ilahi itu ila aitami waladi adama kullihim. Itu sama dengan kita pernah mengasih duit 5.000 seperti ngasih ke yatim-yatim Nabi Adam alaihissalam. Miliaran. Nah, makanya di tanggal 10 bulan Muharram siap gak? Saya mah pokoknya tanggal 10 bulan Muharram nggak usah ke rumah yatim. Mau dipanggil saja sama saya ke rumah saya. Panggil. Dari jauh-jauh hari kita, Dek, nanti tanggal 10 bulan Muharram ke rumah Bapak ya. Ya, terus Dek, tanggal 10 Muharram ke rumah Bapak ya, nanti habis pesan gitu. Pas tanggal 10 Muharram pada datang, udah dikasih amplopnya, langsung usap palanya, baca sholawat. Pak Ustaz, kalau cuman di rumah saja mendapati gede, ini mah kalau enggak palanya, saya mau sekalian aja ini mah 10 Muharram itu mau ngasih anak yatim, langsung pandang ke rumahnya masing-masing sekalian silaturahmi itu. Wa tausiatu alal iyal, dan bima kita bunga-bunga dengan keluarga itu. Hari tanggal 10 bulan Muharram, kayaknya kita biasa makan dengan apa nih? Biasa makan ikan teri, terus teri, tembak, tingkatin di tanggal 10 bulan Muharram, barang-barang keluarga sama bandeng. Barang siapa yang mau makan kepada keluarga kita dengan hartanya sendiri, maka wasallallahu alaihi wasallam akan diberi jembal. Itu akan mudah rezeki Allah Subhanahu wa taala 1 tahun sekarang. Ya, Masya Allah. Yang terakhir wa taqlimul amal, 2 lagi. Wa taqlimul azfar, disunahkan di tanggal 10 bulan Muharram potong kuku. Tanggal 10 bulan Muharram potong kuku. Kebetulan ini 10 Muharram hari Jumat. Nah, mantap. Walaupun bukan hari Jumat, tetap jatuhnya sunnah potong kuku di tanggal 10 Muharram. Walaupun hari apa juga. Nah, ini kebetulan. Wah, tambah mantap aja, bagus nih. Iya. Motong kukunya harus tahu. Urutannya motong kuku. Tuh, jadi yang pertama telunjuk yang kanan nih. Yang pertama kanan, ya tambah tangan kanan, kaki juga kanan. Kayaknya kalau belum ngaji mah biasanya kita motong kuku, kalau nggak ngaji mah gitu. Tangan kiri dulu sebab enakin megang kuku-kukunya, gitu kan? Nah, ini mah gini dulu, kanan telunjuk, jari tengah, jari manis, kelingking, baru jempol. Yang kanan nih, kalau yang kiri dari kelingking dulu, terus berhenti di jempol. Nanti bagian kaki mah nggak ada selang-selang, nggak. Pokoknya dari kelingking kaki kanan berhenti di kelingking kaki kiri, terus aja. Dan disunahkan pada jamaah kita membaca surat Al-Ikhlas. Alhamdulillah, surat
ya separuhnya 6 itu. Kalau nggak bisa 6 atau 3 itu udah ada mandi, itu potong kurang sesipat. Wallahu a'lam bishawab. Ya Allah ya Allah sallallahu alaihi wasallam ربنا